Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan di sesi yang ke-12. Pada sesi yang ke-12 kali ini nanti kita akan membahas mengenai manajemen kas. Baik, kita mulai saja untuk materi kuliah manajemen kas. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Kas adalah bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang lebih rendah. Bila perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh perusahaan presentasinya akan lebih rendah bila disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Oleh karena itu, ayo kita bahas tentang pengelolaan kas perusahaan beserta contoh penerapannya yang nyata di dunia bisnis berikut ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai motif memiliki kas. John Maynard Keynes menyatakan bahwa ada 3 motif untuk memiliki kas, yaitu yang pertama adalah motif transaksi. Motif transaksi adalah motif perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang reguler maupun yang tidak reguler. Motif yang kedua adalah untuk motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua pengeluaran dan pemasukan kas bisa diprediksi dengan sangat akurat, maka saldo kas untuk maksud berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, bila perusahaan mempunyai akses kuat sumber dana eksternal, saldo kas ini juga akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampaknya dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal dalam salah satu aktivitas manajemen anggaran kas, yaitu saat penyusunan anggaran kas. Motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif spekulasi dimaksud untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. Biasanya jenis investasi yang dipilih adalah investasi pada sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga ya. Sekarang kita perhatikan contoh manajemen kas dan efek berikut ini. Efek adalah sama dengan sekuritas. Bila tingkat bunga diperkirakan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki menjadi saham dengan harapan harga saham akan naik bila memang semua pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan turun. Sebagai ilustrasi, pada awal tahun 93, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Jakarta sekitar 275 indeks ya, indeksnya sebesar 275. Sebelum itu apa itu IHSG? IHSG adalah indeks yang menunjukkan nilai relatif harga saham secara gabungan.
Bila indeks suatu saham mencapai 200, maka ini berarti bahwa saham tersebut telah meningkat nilainya 2 kali lipat dari harga sewaktu pertama kali ditawarkan ke masyarakat atau pada saat harga perdana. Pada September 93, IHSG mencapai lebih dari 400. Salah satu penyebabnya adalah karena suku bunga deposito pada awal 93 masih sekitar 18-20% per tahun. Sedangkan pada bulan September hanya berkisar 11-14%. Penyebab lain adalah masuknya pemodal asing ke bursa efek. Pemodal asing dari USA memilih menginvestasikan dananya di Indonesia karena tingkat bunga simpan di USA sangat rendah. Sebagai akibatnya, mereka mencari kesempatan investasi yang diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Jadi karena di Amerika suku bunganya rendah, para investor Amerika rame-rame ke Indonesia, di mana suku bunga Indonesia waktu itu masih cukup tinggi. Keadaan yang sebaliknya akan dilakukan, yaitu merubah sekuritas menjadi kas bila suku bunga diperkirakan akan naik. Keadaan pada semester pertama tahun 98 dapat dijadikan ilustrasi. Pada semester pertama tahun 98, suku bunga meningkat sangat tinggi sampai di atas 60% untuk deposito berjangka 1 bulan, ya, deposito berjangka pendek. Akibatnya dapat ditebak, IHSG turun tajam menjadi sekitar 330 setelah pada awal tahun 97 mencapai level di atas 600. Martin mengatakan bahwa motif spekulasi adalah komponen paling kecil dari preferensi perusahaan akan likuiditas. Motif-motif transaksi dan berjaga-jaga merupakan alasan-alasan utama mengapa perusahaan memiliki kas. Kemudian kita masuk yang pembahasan berikutnya, yaitu mengenai model manajemen kas. Yang pertama adalah model persediaan atau manajemen kas model Baumol. Kita bahas dulu latar belakang dan pengertian dari model manajemen kas Baumol. Model manajemen persediaan kas berawal dari seorang ahli, yaitu Baumol, sehingga dikenal sebagai manajemen kas Baumol. Baumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila saldo kas terlalu rendah, kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas akan makin besar. Karena seharusnya ada penyeimbang. Inilah perlunya memahami manajemen kas dan likuiditas kas ya dalam suatu perusahaan. Masalah yang sama juga terjadi untuk persediaan. Jadi ini perlakuannya antara kas dengan persediaan ini hampir sama perilakunya. Kemudian contoh penerapan manajemen kas model Baumol. Suatu toko buku online, MK Network Retail, menghadapi permintaan buku yang berjudul Strategi Menyusun SOP Perusahaan. Selalu sama setiap tahun, setiap waktu.
Misalkan permintaan buku tersebut dalam 1 tahun adalah 420 satuan atau 240 eksemplar. Dan toko buku tersebut memesan sejumlah key, yaitu satuan setiap kali pesan. Dengan demikian, frekuensi pesanan dalam 1 tahun adalah, mencarinya adalah penjualan dibagi dengan jumlah pemesanan, yaitu 240 dibagi dengan key. Key tadi adalah jumlah satuan setiap kali pemesan. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan akan berkisar dari 0 sampai dengan Q satuan. Sehingga kita bisa mencari rata-ratanya, yaitu rata-rata persediaan buku tersebut adalah Q bagi 2 satuan. Itu persediaan di awal tahun dan persediaan di akhir tahun. Ditambahkan kemudian dibagi 2. Berikutnya biaya penyimpanan per tahun. Bila biaya penyimpanan per tahun dinyatakan sebagai I, maka biaya penyimpanan per tahun yang akan ditanggung perusahaan adalah yang pertama biaya penyimpanan per tahun dari pemesanan tadi, yaitu Q bagi 2 dikalikan dengan I. Bila jumlah permintaan buku yaitu 240 satuan atau 240 eksemplar, kita beri notasi D. Dan setiap kali MK Network Retail memerlukan biaya sebesar O. Maka biaya pemesanan dalam 1 tahun adalah, kita lihat di nomor 2, yaitu biaya pemesanan dalam 1 tahun, D dibagi Q dikalikan O. Dengan demikian, total biaya persediaan dalam 1 tahun, misalnya kita beri notasi Y, adalah sebagai berikut. Rumusnya atau fungsinya menjadi Y sama dengan Q per 2 dikalikan I ditambah dengan D bagi Q kali O. Biaya ini yang harus diminimalisasikan atau diminimumkan. Oleh karena itu, persamaan di atas kita diderivasikan, ya, diturunkan terhadap Q, dan kita buat sama dengan 0. Rumusannya menjadi DY per DQ, ya, D itu adalah D kecil, notasinya dari derivatif, ya. DY per DQ sama dengan I per 2 dikurangi OD per Q kuadrat sama dengan 0. Berikutnya, OD per Q kuadrat sama dengan I per 2. IQ kuadrat sama dengan 2OD. Q sama dengan 2OD dibagi dengan I dipangkatkan setengah. Itu adalah formulasinya. Kemudian bagaimana penerapan cash management di perusahaan? Dengan logika yang sama bisa diterapkan untuk cara manajemen kas perusahaan. Misalnya kebutuhan kas setiap periodenya selalu sama. Dengan demikian, bila awal pada suatu periode jumlah kas adalah Q, maka sedikit demi sedikit saldo kas akan mencapai 0. Apabila tidak ditambah, lama-lama akan menjadi 0. Pada saat mencapai 0, perusahaan perlu merubah aktiva lain. Misalnya sekuritas menjadi kas sebesar Q. Sekuritas sekali lagi itu adalah surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya surat-surat berharga itu diuangkan menjadi kas sebesar I. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah sekuritas yang harus diubah menjadi kas setiap kali diperlukan? Jumlah sekuritas ini
tentunya mempertimbangkan biaya untuk merubah sekuritas menjadi kas. Perhatikan contoh soal manajemen kas berikut ini. Contohnya ya. Kebutuhan kas setiap tahun adalah 1,2 miliar. Dan pemakaiannya per hari konstan. Biaya transaksi setiap kali merubah sekuritas menjadi kas adalah Rp50.000. Tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki sekuritas adalah 12% per tahun. Jadi karena perusahaan memiliki surat berharga, dia dapat keuntungan dari bunga sekuritas sebesar 12% per tahun. Dengan menggunakan rumus persamaan persediaan yang sudah kita bahas di atas, maka bisa dihitung jumlah sekuritas yang harus diubah menjadi kas setiap kali sebagai berikut. Kita ingat tadi rumus terakhirnya, Q sama dengan 2OD dibagi I dipangkatkan setengah. Ya. 2 dikalikan 50.000 dikalikan 1,2 miliar. Dibagi dengan I-nya tadi bunganya adalah 12%. Atau sama dengan 0,12. Dipangkatkan setengah. Maka Q sama dengan 31,623 juta. Ya, atau 31.623.000. Ini berarti bahwa perusahaan perlu menjual sekuritas senilai 31.623.000 setiap kali saldo kasnya mencapai 0. Dengan cara tersebut, perusahaan akan meminimumkan biaya karena kehilangan kesempatan untuk menanamkan dana pada sekuritas dan biaya transaksi. Ya, jadi dengan cara atau rumus tadi, kita akan mencapai titik optimum kebutuhan kas yang harus kita penuhi dengan cara menjual sekuritas atau surat berharga. Kemudian biaya-biaya dalam manajemen kas yang umumnya terjadi atau yang umumnya ada yaitu satu, biaya kehilangan kesempatan atau disebut dengan opportunity loss. Itu sebesar 31.623.000 dibagi 2 dikalikan dengan 0,12. Ketemu 1,897 juta. Ini adalah biaya kehilangan kesempatan atau seharusnya kita mendapatkan bunga sebesar itu, tetapi karena kita cairkan sehingga bunga itu tidak jadi didapatkan. Artinya kita tidak jadi mendapatkan penghasilan dari bunga itu. Kemudian biaya transaksi yang kedua. Biaya transaksinya adalah 1,2 miliar dibagi dengan 31.623.000 dikalikan dengan 50.000. 50.000 tadi adalah biaya per transaksi. Ketemunya adalah 1,897 juta. Maka total biaya dari biaya pertama tadi dengan biaya kedua yaitu biaya transaksi menjadi 2 kali 1,897 juta sama dengan 3,794 juta. Perhatikan bahwa pada saat biaya minimum, biaya simpan sama dengan biaya pesan. Kemudian dari model manajemen kas kita bahas yang kedua yaitu manajemen kas model Miller-Orr. Tadi kita pertama sudah membahas model yang lain. Yang pertama tadi adalah model Bummel ya. Yang kedua ini adalah model Miller-Orr. Pengertiannya bagaimana? Pembahasan model manajemen kas dan persediaan beserta contohnya di atas
berasumsi bahwa penggunaan kas yang konstan. Lalu bagaimana bila penggunaan kas per harinya tidak konstan? Dua orang ahli manajemen keuangan yaitu Miller dan Orr merumuskan manajemen kas model Miller dan Orr sebagai berikut. Dalam keadaan penggunaan dana dan pemasukan kas bersifat acak, yaitu tidak konstan, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, bila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Itu adalah model Miller dan Orr. Sekarang penggambaran secara diagramatis dari model Miller dan Orr. Secara diagram bisa kita lihat gambar sebagai berikut. Garis paling atas adalah garis batas maksimum atau batas atas persediaan kas. Dan garis yang di bawah adalah batas minimum atau batas bawah persediaan kas. Batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H ya, yang di atas. Dan batas bawah oleh titik O atau titik 0. Ini berarti bahwa perusahaan menetapkan jumlah minimal kas mencapai 0. Baru perusahaan akan merubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas menjadi Z, yaitu jumlah kas yang diinginkan perusahaan. Tentu saja perusahaan bisa menentukan batas bawah tidak harus Rp0. Untuk mencari aman mungkin bisa kita naikkan menjadi misalnya 2 juta atau 10 juta. Itu adalah tergantung kebijakan dari manajer keuangan atau pejabat yang memiliki otoritas di bidang keuangan perusahaan. Dan kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Yang pertama kita bahas sistem pembayaran kas. Prinsip sistem pembayaran kas. Dalam perekonomian yang pembayaran transaksinya dilakukan tidak lagi dengan uang tunai tetapi dengan cek, akan timbul situasi di mana pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak segera mengurangi saldo kas dan penerimaan cek tidak segera diikuti dengan penambahan kas. Ya, ini adalah kadang-kadang dalam perusahaan-perusahaan besar kita bertransaksi menggunakan bilet giro berupa cek maupun BG. Tapi ini sudah mulai jarang dilakukan ya. Sekarang lebih banyak kepada telegraphic transfer atau transfer online. Kita melakukan pembayaran dengan cek senilai 100 juta, ini contoh ya. Pada tanggal 15 Juni 2019. Sebelum kita membayar dan menulis cek tersebut, saldo rekening giro kita di bank misalnya 300 juta. Dengan demikian setelah pembayaran tersebut, kita mencatat bahwa saldo kita tinggal 200 juta. Ya, apabila awalnya adalah saldonya 300, kemudian kita menulis cek 100 juta, sehingga saldo kita tinggal 200 juta. Tapi bank belum mengurangkan jumlah tersebut sampai cek tersebut dikliringkan atau dicairkan oleh penerima cek. Dengan demikian, bank masih akan mencatat saldo kita sebesar 300 juta.
Nah, selisihnya ini disebut sebagai float atau saldo mengambang. Float tersebut memungkinkan perusahaan menuliskan cek yang secara keseluruhan jumlahnya lebih besar dari saldo kas atau giro yang dicatat oleh perusahaan. Artinya tadi kan kita di perusahaan awalnya saldonya 300 juta. Kemudian kita menuliskan cek atau melepas cek sebesar 100 juta. Namun belum tentu pada saat yang sama cek itu sudah dicairkan sehingga bank masih mencatat saldo kita sebesar 300 juta. Ya. Itu selisih itu disebut dengan float. Nah, dengan adanya float tersebut, perusahaan bisa menuliskan cek kembali, melepas cek kembali dalam jumlah yang lebih besar dari saldo kas giro yang dicatat oleh perusahaan. Tadi kita mencatatnya kan sisa saldo ada 200 juta. Dengan kondisi float tadi, kita masih bisa menulis cek sebesar di atas 200 juta. Jika rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengkliringkan cek memakan waktu 2 hari, perusahaan bisa saja menuliskan cek pada suatu hari meskipun saldonya kosong. Asalkan 2 hari kemudian bisa mengisi rekeningnya dengan jumlah minimal yang diperlukan. Jadi ini adalah permainan keuangan ya untuk pembayaran. Bahkan kadang-kadang perusahaan melakukan juggling dengan menciptakan float dari beberapa bank tempat perusahaan menjadi kliennya. Artinya perusahaan sengaja menuliskan cek atas suatu bank, kemudian menyetorkannya pada bank satunya, sehingga tercipta jumlah float yang cukup berarti. Tentu cara seperti ini sangat berisiko. Float bisa juga berlaku secara terbalik. Kemudian contoh sistem pembayaran kas. Misalnya kita menerima pembayaran dalam bentuk cek sejumlah 50 juta. Kita setorkan ke bank dan kita catat saldo giro kita di bank tersebut bertambah 50 juta. Meskipun demikian, bank baru menambah saldo rekening kita bila cek tersebut telah dikliringkan atau sudah jatuh tempo. Karena cek tersebut bukan cek bank tempat kita menjadi nasabah. Jadi artinya begini, misalnya kita nasabahnya Bank BNI gitu ya. Kemudian kita menerima cek dari cek Bank BCA misalnya. Pada saat kita setorkan ke BNI, cek BCA itu, dia butuh waktu untuk melakukan clearing. Clearing itu adalah penagihan kepada bank penerbit cek. Nah, clearing ini efektif adalah biasanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Kita bicara adalah sistem perbankan manual dahulu ya. Bila kita gabungkan dengan contoh di atas, maka kita mempunyai float positif sebesar 100 juta. Yaitu kita membayarkan kepada orang 50 juta, tapi uang itu belum dicairkan. Dan kita mendapatkan cek juga dari pihak pelanggan misalnya 50 juta. Maka jumlah float atau jumlah saldo yang mengambang itu ada 100 juta. Jadi float positifnya adalah 100 juta, tapi menanggung float negatif sebesar 50 juta. Float negatif artinya adalah mengambang yang berpotensi kita akan diambil dananya oleh penerima cek. Dengan demikian, net float kita menjadi 50 juta. Bila perusahaan bisa menggunakan draft, ya, draft adalah kiriman uang, bukan menggunakan cek, ya, kiriman uang ke lain kota biasanya menggunakan draft. Draft ini adalah semacam bilet dari bank. Bila perusahaan bisa menggunakan draft, perusahaan bisa menunda pengeluaran kas. Karena draft tersebut perlu dikonfirmasi oleh perusahaan yang mengeluarkan sebelum bank membayar kepada mereka
yang menyerahkan draft tersebut. Jadi pada saat kita melepaskan draft kepada seseorang atau kepada rekan bisnis kita, sebelum draft itu bisa dicairkan, bank pasti akan mengkonfirmasi kepada kita. Selama menunggu konfirmasi tersebut, perusahaan sebenarnya menunda pembayaran yang harus dilakukan. Artinya disitulah kita bisa bermain atau bisa melakukan politik manajemen kas supaya bagaimana caranya kas kita tetap cukup dan bisnis bisa berjalan dengan baik. Bila pembayaran gaji dilakukan dengan menggunakan cek, maka pembayaran pada akhir minggu akan memaksa cek tersebut baru bisa diuangkan awal minggu depan. Ya, misalnya kita membayar gaji karyawan dengan cek di hari Jumat, maka cek itu baru bisa dicairkan di hari Senin, misalnya, atau Selasa. Ini juga cara untuk menunda pengeluaran kas, tetapi sangat rawan diprotes karyawan perusahaan. Artinya apabila seharusnya hari ini gajian tertunda sampai 3 hari, itu pasti akan menjadi protes dari karyawan. Kemudian masih di sistem pengumpulan dan pembayaran kas, kita bicara yang kedua yaitu sistem pengumpulan kas. Sebenarnya apa tujuan sistem pengumpulan kas? Sistem pengumpulan kas mempunyai tujuan untuk mempercepat pemanfaatan kas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan concentration banking. Dengan cara ini, perusahaan menerapkan berbagai pusat pengumpulan pada berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya. Dan tidak hanya satu pusat pengumpulan di kantor pusat. Ini dilakukan apabila perusahaan kita sudah memiliki cabang-cabang di lain kota. Dengan demikian, pembeli di wilayah A diminta membayar dengan menyerahkan cek ke suatu bank yang telah dipilih oleh perusahaan di daerah A. Tidak perlu mengirimkan cek langsung ke kantor pusat perusahaan. Hal ini disebabkan karena pembeli mungkin menulis cek atas bank tersebut di wilayah A. Jadi supaya tidak terjadi namanya overclearing atau clearing antar kota. Jika cek tersebut kemudian dikirim ke kantor pusat perusahaan yang berlokasi sangat jauh dari wilayah A, akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk di-clearing dan mungkin juga memakan biaya yang lebih besar. Contoh yang sering kita jumpai adalah penerbit di Inggris meminta pembeli menulis cek atas bank yang ada di Inggris dan dinyatakan dalam pound sterling. Jika misalkan cek tersebut atas bank di USA, penerbit di Inggris akan memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal untuk menguangkan cek tersebut. Nah, ini adalah salah satu strategi juga untuk mengefisienkan manajemen kas. Kita membahas kepada materi berikutnya yaitu portofolio investasi. Portofolio itu bisa diartikan sebagai pembagian atau pemecahan risiko. Yang pertama adalah contoh manajemen kas dan surat berharga. Untuk memudahkan memahami topik ini, perhatikan contoh manajemen kas dan surat berharga sebagai berikut ini. Contoh, perusahaan saat ini memiliki saldo kas sebesar 500 juta. Dari anggaran kas yang telah disusun perusahaan, 400 juta diantaranya baru akan dipergunakan pada 3 bulan yang akan datang. Untuk itu, manajer keuangan bisa menginvestasikan dana tersebut untuk jangka waktu 3 bulan. Misalnya dengan mendepositokan 400 juta tersebut, misalnya dengan tingkat bunga 12% per tahun. Dengan demikian, selama 3 bulan tersebut, perusahaan akan memperoleh penghasilan dari investasi tersebut sebesar 0,12 dibagi 12 dikalikan 3 dikalikan 400 juta. Jadi kita akan dapat
tambahan kas atau penghasilan kas dari kas yang menganggur sebesar 12 juta. Ini nanti kalau teman-teman jadi manajer keuangan atau pemilik perusahaan, ini sangat penting untuk diterapkan supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari kas yang menganggur. Jika manajer keuangan tersebut tidak yakin bahwa dana yang bebas selama 3 bulan mendatang akan mencapai sebesar 400 juta, maka ia bisa memutuskan mendepositokan jumlah yang kurang dari 400 juta. Bila cara ini ditempuh, maka keuntungan yang diterima tentu akan lebih kecil dari 12 juta. Strategi manajemen kas yang efisien yang lain adalah melakukan diversifikasi atau penyebaran. Sang manajer keuangan bisa menginvestasikan dana sebesar 400 juta tersebut pada berbagai jenis saham. Bisa juga dilakukan investasi, misalnya 200 juta pada deposito 3 bulan dan 200 juta pada berbagai jenis saham. Tapi ini wajib diperhatikan, hati-hati karena harga saham bisa naik turun, ya. Kemudian yang kedua mengenai alasan penerapan diversifikasi investasi. Mengapa dilakukan diversifikasi investasi? Diversifikasi investasi pada berbagai saham dimaksudkan untuk mengurangi risiko. Bila ditempuh cara tersebut, maka kombinasi investasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lihat di dalam tabel atau gambar portfolio investasi jangka pendek. Kita lihat saldo yang bisa kita investasikan atau didiversifikasikan adalah sebesar 400 juta. Kita bagi yang 200 juta dalam bentuk deposito jangka waktu 3 bulan, karena perkiraan 3 bulan uang akan dipakai. Kemudian investasi pada berbagai sekuritas atau surat-surat berharga. Jadi inti manajemen kas adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kas perusahaan. Bahasa gampangnya bahwa kas atau uang tidak boleh nganggur. Dia harus bisa menghasilkan setiap saat. Dan kita akan memperdalam mengenai portofolio investasi. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen kas terhadap tingkat profitabilitas atau tingkat keuntungan perusahaan? Jumlah saldo kas yang terlalu banyak akan baik bila dipandang dari sisi likuiditas atau kemampuan pembayaran. Tapi tidak menguntungkan bila dipandang dari aspek profitabilitas atau peluang mendapatkan keuntungan. Hal yang sebaliknya berlaku bila saldo kas terlalu kecil. Oleh karena itulah diperlukan pemahaman yang benar mengenai strategi manajemen kas ini. Ya, jadi kondisi kas itu harus diupayakan selalu optimal. Tidak boleh terlalu besar juga, karena terlalu besar berarti uang kita nganggur, kita rugi. Tapi juga jangan sampai terlalu kecil supaya kita tidak gagal bayar atau tidak atau unliquid, ya, tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek. Investasi pada sekuritas dipilih karena sifatnya mudah diubah. Investasi tersebut menjadi kas atau sangat liquid. Jadi kalau kita ubah kas kita dalam bentuk surat-surat berharga di bursa, kita setiap saat bisa menjual dan membeli kembali. Untuk menentukan berapa banyaknya sekuritas yang akan diubah menjadi kas, biasanya digunakan model manajemen keuangan Miller dan Orr. Bila perusahaan terpaksa menguangkan deposito, biasanya bank akan mengenakan denda kepada perusahaan. Artinya, apabila deposito kita cairkan sebelum jatuh tempo, maka kita akan kena denda, penalti, ya, penalti
pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Itu juga harus diperhatikan karena itu mengandung biaya. Nah, itu biasanya menggunakan model-model Miller dan Orr tadi. Kita sampai kepada kesimpulan, yaitu tujuan manajemen kas adalah untuk memaksimumkan pemanfaatan kas tanpa mengabaikan likuiditas. Jadi, memanfaatkan kas tanpa mengabaikan kemampuan membayar. Perusahaan memiliki kas berdasarkan atas berbagai motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif spekulasi sepertinya proporsi yang paling sedikit dalam kepemilikan kas. Artinya sebisa mungkin kita menghindari spekulasi atau motifnya motif spekulasi. Berbagai model manajemen kas adalah dikembangkan oleh para ahli manajemen keuangan. Antara lain model persediaan dari model Miller dan Orr. Ya, model persediaan ini dari yang pertama tadi dari Baumol ya. Kedua model tersebut pada dasarnya ingin menyeimbangkan antara biaya transaksi dan opportunity cost karena menahan kas. Jadi opportunity cost adalah kemungkinan rugi. Ya. Pada saat merancang sistem pembayaran dan pengumpulan kas, perusahaan perlu menerapkan float atau float management untuk kas, untuk persediaan kas, atas kemungkinan memanfaatkan dan menanggung float. Jadi artinya di sini seorang manajer keuangan harus pintar-pintar memanfaatkan saldo kas ataupun persediaan kas sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan peluang keuntungan sebanyak-banyak. Penggunaan draft dan concentration banking akan membantu memanfaatkan kas melalui penundaan pembayaran dan mempercepat pengumpulan kas. Akhirnya, kelebihan kas dalam jangka waktu pendek dapat pula diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan yang liquid. Yang liquid itu yang cair, mudah dicairkan. Tapi diharapkan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada menyimpan dalam rekening giro. Sebagaimana ketahui bahwa giro adalah jenis simpanan yang memiliki tingkat bunga paling kecil. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu membahas mengenai manajemen kas. Seperti biasa, saya tetap berharap teman-teman memperbanyak literasi untuk belajar lebih dalam lagi mengenai manajemen kas. Dan saya juga menghimbau teman-teman untuk memberikan komentar pada kolom komentar sebagai bentuk kehadiran kuliah, kemudian mensubscribe channel ini bagi yang belum subscribe, share dan like channel ini share kepada banyak orang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas, teman-teman silahkan chat di grup WA kuliah kita atau datang ke kampus, kita bisa berdiskusi secara langsung. Saya kira itu pada kesempatan kuliah kita saat ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi kuliah berikutnya. Terima kasih.